Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Tarot MS ya. Hari ini aku baca lagi karena banyak yang inbox juga. Mami kapan live lagi untuk narik energinya Verfu. Insya Allah ini bisa resonate lagi ya. Dan Mami harap kalian gak bosen-bosen ya sampai Verfu menikah, insya Allah ya. Kita kita tuntun lah ya, kayak gitu ya energinya. Oke, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and tap layarnya sebanyak mungkin sampai kalian keriting tangannya. Oke, dan gift-nya juga dibanyakin biar akunya semangat ya untuk narik energinya mereka. Parfum menyatu ya, jangan lupa. Oke, alhamdulillah ya, kemarin udah ada postingan lagi ya Verfu ya. Aku di share sama kayaknya dari fans Verfu deh, aku di share. Ada apa namanya? Ternyata benar dia sakit. Halo, Verbu menyatu sore. Benar sih, siapa? Si abang ganteng tuh lagi sakit ya. Nggak lama katanya dikasih komen ya. Alhamdulillah ya. Mi reading kemarin belum ada di YouTube, belum, baru di upload tadi, baru aja ya. Verfu menyatu, yuk mari cus sini di share di grupnya kalian ya, di share live-nya aku di grupnya kalian, di grup Verfu Squad-nya kalian, biar pada nonton, insya Allah bisa ngebantu dan banyak doa juga buat Verfu ya. Nih tadi ada video viral, video call, oh ya alhamdulillah ya, alhamdulillah ya Allah. Baru live sayang. Verfu menyatu semua. Jangan lupa itunya tap layarnya. Makasih Rivalino. S-nya berkah selalu sayang buat kalian. Yuk di share live-nya biar banyak yang nonton dan bisa doakan Verfu ya, biar VIP energi akunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih es krimnya. Aku lagi ngopi, guys. Bye. Mi jangan lama-lama kalau upload di YouTube ya. Siap, siap. Oke. Mi, Fuji besok pulang. Makin sehat dah tuh, Mak. Iya, alhamdulillah ya. Besok pulang ya. Fuji juga udah mulai semangat. Ditambah lagi si Vero lagi ke Bandung ya, insya Allah sehat, selamat sama keluarganya ya. Iya, dia lagi ke Bandung. Biarkan saja dulu Vero dengan keluarganya karena dia juga ada kerjaan ya di Bandung ya. Jadi bukan sekedar bukan sekedar jalan-jalan juga gitu, bukan sekedar happy-happy, tapi memang ada kerjaan juga di Bandung. Jadi doakan aja Verolnya sehat, mamanya sehat, semuanya yang berangkat ke Bandung, berangkat pulang dengan sehat, akalnya sehat, fisiknya kuat, pokoknya semuanya sehat ya. Iya, dua-duanya ya, dua-duanya sakit. Kan di readingannya udah kelihatan begitu, ya kan? Nih kayaknya ya maksudnya tersiksa gitu kan, dua-duanya ada depression itu bukan berarti stres gila, enggak ya, tapi overthinking gitulah, kayak memikirkan sesuatu tapi nggak bisa digapai gitu. Iya, ada yang meriang ya, merindukan kasih sayang icus ya kan. Yuk kita baca doa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, salam juga Emilia. Ada yang lagi video call pas kerja sama Neng Puji. Alhamdulillah. Ya jangan dipaksakan untuk asupan juga ya guys, karena Mas Feralnya juga lagi sibuk. Jadi jangan dipaksakan juga, Fujinya juga lagi sibuk dengan orang-orang di sana walaupun gak nyaman ya gitu.
Ya kita lihat ya. Kayaknya Puji udah mulai berangkat deh hari ini deh. Ih makasih Mbak Melia, aku juga lagi ngopi sayang nih. Ngopi nih, yuk mari, makasih sayang. Aku juga lagi ngopi. Itu kopi dulu Beb. Makasih ya Allah, biar berkah. Di tap-tap layarnya kita lihat energinya Fuji ya. Ini bisa cepat atau lambat. Nyempil doang. Emberan, biarin aja sejalannya mereka, nyaman aja ya untuk apa namanya memberikan asupan. Doain aja jangan ada orang yang upload foto atau videonya Fuji yang naik motor ya. Doain aja, kalaupun ada ya insya Allah itu bukan kesalahan Fuji ya sayang ya. Kita doakan karena ya agak nggak nyaman sih gue dengan energi itu ya. Gitu loh, agak nggak nyaman dengan ya yang masalah itu gitu loh ya. Emberan gorengan harusnya gue masak mie goreng nih enak ya, tapi udah ya udahlah, ngopi aja dulu ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah maksudnya bukan yang dari Fujinya yang upload gitu loh ya. Yang aku takutkan, yang banyak orang takutkan adalah orang-orang sekitarnya dia ya, entah itu maaf ya tenaga kerja di sana yang fans sama Fuji gitu ya, atau teman-temannya. Ya Allahu alam ya, doakan aja mereka nggak ada lah ya, nggak ada keinginan untuk upload video Fuji yang naik motor ya. Doain aja begitu ya, doain ya Allah jangan ada yang upload ya Allah videonya Fuji naik motor di Cina, jangan. Karena aku pernah bilang ya, ini kayaknya bapaknya deh yang ngelarang. Terus nggak lama besoknya ya, siangnya tadi tuh apa ya, aku ngelihat chattingannya gitu ya, opanya ngelarang ya. Alhamdulillah ya, Allah restuin tuh readingannya, energinya ketarik, ada omongannya si opa ya. Alhamdulillah ya, cepet ya, karena si Puji itu angkanya 9, jadinya akunya juga 9, jadi nyambung koneksi banget ya. Insya Allah Allah berkahi, Allah restuin cara aku ya, cara aku narik dan bantu orang juga, klien-klien aku. Dan ini aku coba untuk bantu Puji agar bisa mendapatkan pasangan yang terbaik untuk menjaga Gala ya, menjaga Gala ya, anak yatim piatu. Oke, kita lihat energinya Fuji. Iya, Mami baru lihat tadi, katanya baru dapat omongan, katanya nggak usah, jangan, katanya gitu, diomelin kayaknya. Aku bilang ini kayaknya bapaknya dia ngelarang, dia ada omongan dari keluarga gitu. Alhamdulillah Allah tunjukin langsung ya, nggak lamanya besoknya kalau nggak salah. Kita lihat energi Puji. Oke, Fuji udah agak mendingan ya, sudah lebih bisa berdamai, sudah lebih tenang energinya aku lihat di sini, karena ya mau pulang. Ya, mau pulang. Jadi Puji sudah bisa mengimbangi lagi. Walaupun kemarin ya sebenarnya rencananya ya itu kecewa ya, karena perjalanannya itu tidak membuat dia bahagia 100% sih kalau aku lihat ya. Salah satunya ya, kalau dibilang dia bahagia, nggak bahagia banget sih Beb ya, nggak bahagia banget di acara itu ya. Maaf banget ini yang aku lihat energinya sih. Tapi ya Allah alam ya, kalian pun bisa melihat lah ya, dari raut mukanya, dari wajahnya, dari cara dia berinteraksi dengan teman-temannya di sana, kan itu sangat beda banget ya, energinya lain banget. Dia kayaknya lelah banget. Nah ya Allah alam ya, apa dia nyerap energi orang ya, jadinya dia juga nggak nyaman gitu ya, karena kan angka 9 itu kan dia healer ya, jadinya dia peka. Terus juga orang-orang sekitarnya nggak terlalu paham dia ya, terus juga dia ngerasa ya nggak nyaman tapi nggak dia ungkapkan gitu ya. Nah iya itu dia, jadi dia
kecewanya dia tuh nggak diungkapkan ya. Dia coba untuk bicara dengan keluarga Feral dan juga Mama Vena ya, yang udah dia anggap sebagai, ya maaf ya, udah sebagai ya udahlah ini calon gue gitu loh. Sebenarnya dia udah yakin banget gitu. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi si Fuji ini coba untuk berdamai dengan ya perjalanan dia yang kemarin ya, yang ke Cina. Ternyata nggak membuat nyaman, sebenarnya 100% nggak nyaman. Di sini ada Star, Three of Pentacles tuh stuck ya. Fuji, kerjasamanya ini akan stuck ya, kamu dengan New Face kayaknya ya, stuck. Jadi kayak terhambat gitu, kamu lagi mikir. Oh pantes, sepertinya iya Mi, soalnya itu kan juga nggak 100% cycle dia. Gini loh, bukan masalah 100% circle-nya dia, dari apa ya kalau dibilang ya, dari auranya, dari energinya tuh berbeda gitu loh. Jadi kayaknya Fuji tuh lebih bagusnya dengan orang-orang yang dewasa. Ya, maaf kate nih ya. Orang-orang yang dewasa, karena ya pemikirannya tuh kritis gitu loh dia. Ya, dan dia tuh orangnya mudah baper, peka. Ya, tapi nggak diungkap semuanya gitu. Dia serap gitu. Soalnya dia angka 9 kan, diserap sama dia. Jadinya itu bisa ngerusak badan, bisa ngerusak pikiran, raut wajah gitu ya. Makanya dia nggak nyaman gitu loh. Tapi mau gimana, udah terlanjur kan gitu, udah terlanjur, udah taken kontrak. Ini energinya dia ini stuck nih tentang komitmen pekerjaannya sama si Nufes nih kayaknya ya. Papa Ipe bilang belum apa nih? Ini siapa ini? Peserta Cina trip isinya para afiliator TikTok. Oh pantes bersaing ya, iyalah mereka kan yang namanya nyari duitnya di TikTok ya, secara umumnya gitu loh, bergantungnya terhadap TikTok, nyari uangnya gitu, nggak di platform lain. Jadinya takutnya saling sengkat-sengkatan. Yang udah kayak yang vlogger yang apa, TikTokers yang ditembak tuh ya, itu kan temennya juga main TikTok gitu. Fuji seharusnya lagi masa terapi. Oh pantes. Fuji, lo mau nggak diurut sama mak gue Ji? Diurut tulangnya Ji. Mak gue tuh udah puluhan tahun Ji, dia tukang urut Ji. Banyak orang yang patah tulang Ji, yang tadinya udah di dokter akhirnya ke mak gue Ji. Coba Ji ke mak gue Ji, siapa tahu sembuh Ji. Ya, bentar. Insya Allah pulang sih, kayak ntar malam pulang deh. Ya, ntar malam pulang kayaknya. Kan aku bilang, si Fuji ini belum ditemukan sama papanya Papa Ivan, karena hal yang terpenting bagi Feral itu adalah mamahnya ya guys, gitu loh, mamahnya gitu. Apalagi mamanya ini masih single ya, dan punya kehidupan yang tidak enak ya di masanya gitu. Coba di mama gue Ji, coba Ji, di nyokap gue Ji, insya Allah bisa Ji. Emak gue udah lama itu dia tukang ngurut Ji. Patah tulang bisa, keseleo bisa, ya dari puluhan tahun, dari udah 40 tahun dia tukang ngurut Ji. Iya, insya Allah bisa, coba aja. Kamu mencoba nggak apa-apa. Mencoba kan nggak apa-apa gitu loh. Kata siapa? Kalau udah ahlinya mah apa aja bisa, Allah udah izinkan. Ya, maaf kata ya. Nih, kliennya mama gue
Ya, dia nggak punya anak udah puluhan tahun, guys. Udah suntik sana, suntik sini, udah ke Singapura segala macem. Alhamdulillah ya, menyokap gua ya. Itu diurut, dikasih doa, dikasih minuman. Nggak lama dia punya anak, sekarang anak kelima. Puluhan tahun, udah 40 tahun, guys. Ya. Terus juga ada yang bilang, yang kretek-kretek tuh, ya. Dikretekin orang, ternyata sampai lumpuh. Terus ke rumah gue. Ya alhamdulillah udah bisa jalan. Ya kan? Bismillah aja, mencoba mah nggak apa-apa, yang penting cari yang pengalaman. Karena tangan orang itu kan berbeda. Ya kan? Tangan orang itu berbeda untuk penyembuhan. Ya insya Allah aja bisa di tangan nyokap gue gitu loh. Insya Allah bisa gitu. Di Jagakarsa sayang, Jaksel. Nyokap aku kalau ngurut itu panggilan ke Tangerang, ke BSD, Kelapa Gading. Itu jauh-jauh, Beb. Umur mak gue tau nggak berapa? 80 tahun, guys. Alhamdulillah, guys. Iya, tirakatnya nyokap gue rajin puasa, rajin zikir, guys. Sudah sepuh. Udah sepuh mak gue. Bukan yang sore semua ya. Bukan yang masih muda, enggak, udah sepuh. Alhamdulillah sih banyak yang sembuh kok. Cuma memang butuh proses, butuh sabar ya. Ini Puji. Aku ngelihatnya di sini kamu stuck ya tentang kerjasama nih. Kamu lagi mikirin mamanya tinggal di mana, sama Jagakarsa say. Ya, Jagakarsa. Aku ngeliatnya di sini Puji ya sedikit mentok dengan bisnisnya ya. Ini bisa bisnis yang kemarin sih perjanjiannya ada sedikit nggak sejalan lagi ya. Aku ngelihatnya. Tapi nggak apa-apa Ji, bertahan aja ya Ji. Kalau memang harus dilepaskan ya lepaskan, kalau enggak ya udah ya. Kalau misalnya masih dipertahankan ya tahankan, tapi kamunya harus belajar sabar, belajar adil, belajar jujur juga dengan perasaan kamu, jaga jarak juga tapi oke? Oke, kita lihat ya dengan Feral. Iya, dekat rumah Puji di sini, Jagakarsa. Kalian aja coba tag ke sana ke Fujinya. Mama aku tuh udah lama jadi tukang urutnya, guys. Tukang urut Johnny Andrean itu udah puluhan tahun. Udah lama. Feral lagi mikirin kerjaan ya, karena dia juga ada traveling ya, lagi ada ke Bandung tuh ya, 8 of Wands tuh ada traveling ya, aku ngeliat nih ya, ada traveling. Jadi Feral ini lagi memikirkan nih, nggak mau sembarangan ngambil langkah, nggak mau sembarangan komitmen, karena ini menyangkut pekerjaan. Bener nggak guys? Karena kan dia bukan sebagai entertainment lagi ya, tapi sebagai pejabat ya. Jadi nggak mau sembarangan ngambil langkah. Dia lagi menimbang-nimbang nih ya, tentang komitmennya jangan sampai salah gitu ya. Pekerjaannya juga jangan sampai berantakan nih, makanya Feral lagi coba untuk banyakin komunikasi dengan pekerjaan dan juga percintaan, jangan sampai nggak seimbang tuh ya. Feral, kamu lagi ngenak badan ya, kamu paksain ya perjalanan kamu ya Rel. Gak apa-apa, bismillah aja ya Rel. Banyakin doa, istighfarnya, sholawatnya ya. Terus juga kalau lagi di jalan banyakin sedekahnya ya Rel. Ini Feral lagi ngenak badan ini guys ya, lagi nggak enak badan.
Tapi dia paksakan nih untuk jalan, ya, karena satu kerjaan, ya, karena satu kerjaan. Kedua ya tentang hubungan. Jadi dia coba untuk berlaku adil dan seimbang nih. Ya ini kelihatan nih, the tower, udah nggak nyaman sebenarnya, cuman dipaksa sama Feral ya. Feral jangan banyak pikiran. Kalau kamu lagi sakitnya ya, olahraga kamunya dikurangin dikit ya, terus tidurnya juga jangan sampai kemalaman ya, terus juga kamunya harus jaga badan kamu, pikirannya kamu ya Rel. Terus kamu juga jangan terlalu pikirin omongan orang ya, biarkan sajalah orang mau berkata buruk atau apa tentang kamu, kerjaan, keluargamu, ya udah kamu lillahi ta'ala aja. Kalau dikatain orang nggak baik ya tinggal bilang aja inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, plus dah, nggak usah ngomong-ngomong yang lain ya Rel, biar mereka ditutup mata hatinya oleh Allah sendiri gitu ya. Kita lihat koneksinya dengan Puji. Iya, Feral tuh gampang FVT, bener. Karena nih ya, aku kasih tau ya guys, karakter-karakter Libra, Pisces, ya, Virgo, ya, yang gampang baper ya, yang gampang baper cepet banget gitu, ya. Terus sama Leo, itu gampang baper beb, seriusan. Alhamdulillah, iya video call ya. Jangan lupa giftnya yang banyak ya guys, biar aku semangat. Kita lihat koneksinya Puji dan Feral ke depannya. Aku bakal gaharu lagi nih. Makasih Mbak Emilia, berkah selalu. Ya Allah baik banget. Mana nih si Lop, dia inbox gue loh bebek. Dia inbox gue si Lop. Katanya dia lagi rempong sama anaknya. Ya Allah kasihan. Semoga dia ini ya selalu bahagia. Dia inbox aku, nanya kapan live lagi Mami. Kita lihat koneksinya Puji dan Feral. Udah di sini aja, tapi perasaan di VT atunya. Ember, tuh baru keluar udah The Lovers. Ai, kembaran jiwamu. Ai, hai. Tak gendong, kemana-mana. Tak gendong, gitu ya. Puji, ntar lo digendong kemana-mana lo, Meryl lo, Ji. Bahagia Ji tuh Ji. Kalau tuh lo langsung keluarnya tuh The Lovers Ji, The Lovers Ji. Ya Allah Ji. Ji, The Lovers Ji, keluarnya Ji langsung Ji. Padahal baru itu jatuh lo, nggak sengaja lo. Ya kan? Tak gendong kemana-mana, kata si Feralnya ke Puji. Tuh langsung keluar, belum juga dikocok banyak, udah keluar aja. Udah ini kayak udah tambatan hati, udah apa namanya, udah belahan jiwa, caelah. Kalau Feral bukan, oh iya, kalau dia bukan anggota pejabat mah pasti Feral ngintil mulu tuh kayak mantan-mantan yang ngintilin terus, seriusan. Untungnya, bersyukurnya, alhamdulillahnya Feralnya sudah jadi pejabat, jadi tidak disangka nguntit, nguntit apa ngintil gitu ya, numpang pansos lah, apalah gitu kan, paham ya, alhamdulillahnya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Kita lihat koneksinya mereka. Iya, seneng banget. Jangan kan lu, gua ya lihat The Lover aja. Melulu hatiku. Kita lihat ya. Koneksinya mereka, Verfu. Koneksinya.
mereka juga stalking ya. Mereka tahu lah orang-orang yang nggak suka dengan hubungan mereka. Ya, mereka tahu itu. Wow. Jadi hubungannya mereka kayak gini loh. Ini bagus sih. Demi Gala ya kayaknya. Jadi mereka, ini bisa diem-diem. Ya, diem-diem tunangan, lamaran bisa karena kalau aku lihat ya. Karena ini banyak banget yang memperdebatkan hubungan mereka. Banyak yang gak suka. Ya. Dan mereka coba untuk bertahan dengan apa yang mereka tanam untuk mencapai kebahagiaan. Salah satunya dengan spiritual yang mereka miliki ya. Aku ngelihatnya. Aku ngeliatnya di sini. Ya Allah, aku nyuci piring ya. Yaudah hati-hati, harus jatuh tuh handphone. Jaga baik-baik ya. Nah, aku ngeliatnya di sini. Koneksinya mereka nih memang banyak yang mencoba menanam keburukan dalam kebahagiaan mereka ya, terutama dalam komunikasi. Kayak ada yang mau ngasih salah paham, fitnahan, ini banyak banget. Bahkan juga ada yang coba untuk ngasih secara ilmu gaib ya, Nyai Dasim. Jadi biar Nyai Dasim bukan Nyai Dasim, Jin Dasim ya. Jadi mereka tahu gitu loh. Mereka juga coba untuk ya udahlah, kalau mereka pakai jalan kayak orang tuh yang jahatnya, yaudah kita tanam aja, tapi secara silent aja gitu loh. Kita tahu apa yang kita tanam aja. Mereka stalking juga kok ya. Insya Allah ya, koneksinya mereka tuh saling berbagi loh. 66 loh guys. Ini twin flames angka juga loh ya. Bagus kok, bagus ya. Koneksinya mereka bagus tuh. The Chariot bagus banget tuh. Wih ya, bagus tuh. The Eight of Cups tuh. The Death. Wih, ini bagus guys, bagus loh tuh. The Queen of Swords, ini bagus banget langkahnya mereka ya. Tapi mereka tahu harus melawan ya, serangan-serangan lah, entah itu gaib, entah itu fitnahan. Apalagi yang masalah video yang motor ya, ini mereka juga siap-siap udah gitu loh. Cacian makian, siap-siap udah, mau nggak mau. Ini koneksinya saling mencinta kok. Bukan mantan viral aja yang gamon, mantannya si Puji juga banyak yang gamon. Banyak lah. Ya secara dia sudah menjadi ikon TikTok kan gitu. Gajinya pun gak embel-embel lah gitu kan. Ya udah diwanti-wanti kan, aku udah bilang sebelum itu ada chatan, belum ada omongan. Kemarinnya kan aku udah bilang kan, aku lihat di kartu, alhamdulillah Allah tunjukin kan energinya, Allah buktikan sesuai banget dengan omongannya kan. Ini kayaknya orang tuanya nggak setuju deh ngomelin si Puji deh. Kan di situ kan, ingat nggak? Ingat nggak? Aku bilang kayak gitu. Ya, aku bilang gitu, ini kayaknya bokapnya deh, ortunya nih ngamuk-ngamuk ini. Aku bilang nggak bolehin kayaknya. Ya sama itu tiap sore pasti dah. Tuh kayak gitu gue beli dulu ya, nungguin dia baru live ya. Biarin lah, nggak apa-apa, demi kalian aku lewatkan somainya. Nggak apa-apa lah, nanti aja gue beli abis maghrib. Ya, di sini ada Six of Pentacles, the Chariot, and the Knight of Swords, Eight of Cups, the Death, and the Queen of Swords. Ya, koneksi bagus. Terus melangkah melupakanmu. Itu malah lagunya Peter Pan, Ariel. Lupain mantan.
Ya, di sini ada lupain mantan. Bagus sih, bagus banget. Makasih nasi gorengnya. Ya Allah. Nasi apa tuh? Pecel lele ya kayaknya ya. Makasih. Kenyang dah gue. Ya, aku lihat di sini ya. Jadi koneksinya mereka tuh memang mencoba melangkah sejauh mungkin dari kenangan di masa lalu, dari orang-orang di masa lalu. Mereka ingin endingkan kisah masa lalu nih, koneksinya. Ya. Jadi kayaknya juga mereka coba untuk be private ya, privacy ya. Sneaky juga jadinya. Harus pakai trik. Karena banyak orang yang gak suka dengan hubungan dia. Jadi mereka coba untuk berpura-pura fokus ke karir. Padahal mereka ini di belakang layar itu ketemu. Ya. Dan ada rencana. Yang aku bilang, kayaknya habis lebaran haji deh. Adalah kabar baik lah insya Allah ya gitu, adalah kabar baik gitu insya Allah ya tentang mereka. Di sini mereka coba untuk move on ya dari kisah masa lalu tuh, udah cukup lah gitu loh, kisah masa lalu yang membuat mereka menjadi hampa, terus juga menjadi mati segan, hidup pun tak mau gitu ya, banyak kecewa gitu. Dan koneksi mereka ini saling memberikan support ya dari kekurangan mereka di masa lalu. Iya Novi, kan aku pernah di readingan juga bilang mereka intens untuk communication-nya di belakang layar. Itu kalau nggak salah ya baru-baru bulan 3 atau 4 deh aku reading kayak gitu. Alhamdulillah kan Allah buktiin lagi mereka intens kan gitu. Betul, aku ngeliatnya kayak gitu karena mereka belajar dari masa lalu nih ya, kisah mereka sama-sama gitu dari kisah masa lalu. Dan mereka juga tahu semuanya nggak mudah karena posisi Pujinya dia paham ya tentang dirinya itu, banyak yang nggak suka dengan Puji gitu loh, yang bilang bekas melalui jalan inilah, jalan itulah, jalan inolah gitu loh. Jadi Pujinya juga nggak mau sembarangan bertemu dengan seseorang atau menerima seseorang lagi, apalagi seseorang yang nggak kenal dia sebelumnya. Dia nggak mau nerima itu, dia nggak mau. Makanya kenapa dia bisa nyaman dengan Feral ya, dan nerima perasaannya Feral di bulan ini kan, 2 mingguan atau 3 minggu baru jadian kan, karena dia udah kenal, Fuji udah kenal dia dengan mantannya. Jadi dia ngerasa ya udahlah, nggak ada yang perlu lagi gue bicarain siapa diri gue, nggak ada yang bicarain lagi siapa keluarga gue, nggak ada yang bicara lagi, maksudnya dia nggak usah ngungkapin latar belakangnya dia lagi ke Feral, nggak usah gitu loh, karena Feral tuh bukan orang asing ya, bukan orang asing gitu. Jadinya dia merasa nyaman. Oh yaudahlah, dia udah kenal gue juga gitu kan. Lagi pula ya dua-duanya juga udah single gitu loh. Gue juga udah selesai dengan mantan gue walaupun itu temennya. Nah tadinya Fuji punya pikiran gini, aduh jangan deh, dia temennya bekas laki gue gitu lah, ibaratnya gitu ya. Dia masih nahan loh, nahan, jangan dia sebenarnya sudah tahu, sudah peka juga gitu loh, kalau Feral tuh ada rasa sejak dari yang di Bintaro ya, apa di mana sih tuh yang rumahnya Sentul ya, yang rumahnya Sentul itu sebenarnya dia sudah feeling kan, cuman Fuji itu pura-pura tangkis lah gitu loh ya, pura-pura ditangkisin lah, karena ya posisinya Fuji juga masih merambah tentang ini ya, bisnis, terus juga masih kepengen rumah segala macem, masih banyak hal yang harus dia pikirkan gitu ya. Siapa Mita, takutnya si mantan mualaf, ya nggak apa-apa kalau dia mualaf karena Allah sih nggak apa-apa lah say, tapi kalau dia mualaf karena manusia ya Allahu alam ya, tinggal Allah yang berikan sanksinya gitu aja. Apalagi dia tidak menjalankan sebagai mualaf yang baik ya itu dosa besar ya, karena mempermainkan agama gitu loh. Kita aja yang Islam aja ya, sholatnya belum tentulah perfecto ya kan gitu ya. Kalau dia pengen jadi mualaf ya silakan, nggak apa-apa
gitu loh, nggak ada yang ngelarang, malah kita bersyukur ya kan, berdoa gitu loh kalau memang bener gitu ya mantannya si F ini mualaf gitu seperti yang kamu takutkan, ya doain aja dia menjadi mualaf yang bagus, yang baik gitu. Ya, nggak usah ditakut-takutin. Orang mau mualaf kok ditakutin. Gimana sih? Bukannya bersyukur ada orang yang masuk Islam. Alhamdulillah. Ya kan? Bener nggak guys? Ya kan? Coba kalian setuju nggak dengan pendapat aku? Coba pikirannya aku. Ya kan? Nggak usah apa yang ditakuti, oh ntar dia mualaf terus ngejar viral. Ya nggak apa-apa, asalkan mualafnya karena lillahi ta'ala. Tunjukin sholatnya, ngajinya, belajarnya gimana. Jangan termasuk mualaf baru masuk terus ngejar viral, ya nggak apa-apa sih selama si viralnya masih single ya, maksudnya belum ada nikah lah, belum ada surat nikah, ya nggak apa-apa. Kalau masih pacaran mah masih bisa diambil lah ya, ibaratnya itu nggak ada hak lah, nggak ada hak 100%. Tapi kalau udah nikah, udah tunangan, please ya, jangan ya dek ya, jangan. Ya, nggak apa-apa, kita doakan aja yang baik-baik gitu loh. Kalau ada orang mau masuk Islam, alhamdulillah doain. Ya, jangan ditakutin. Ya. Pada takut ramalan, oh no, ya udah biarin aja. Ngapain ditakutin? Kita bersyukur tahu kalau ada orang non muslim masuk ke Islam, senang nggak kita? Coba, senang nggak? Ya kan, nggak apa-apa, kita bahas aja gini loh. Aku bahas ini biar kita belajar tidak menganggap suatu hal itu menakutkan gitu loh. Jadi tidak membandingkan si Fuji dengan mantannya si Feral yang ini gitu ya. Terus jadi bahan ojokan nih si Fujinya gara-gara si mantannya Feral ini mau masuk Islam. Ya nggak apa-apa, kita doain aja insya Allah menjadi orang Islam kalau memang dia bener mau Islam gitu ya. Di sini aku ngeliat si Puji ini sudah tahu orang lama masing-masing ini coba untuk mengganggu ini ada, tapi mereka coba untuk melaju pesat nih. Yaudah yuk kita saling memberikan supporting, ya kan? Saling memberikan perhatian gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Tapi sepertinya nggak mungkin Mi, karena keluarganya si W fanatik. Ya udah, kalaupun misalnya ada ramalan misalnya yang kalian bilang nih ya, dari reader ini, oh si jiran begini, ya udah nggak usah dimasukin hati, tinggal nulis aja, parfum menyatu, wish, ya, ucapan gitu loh. Ya ucapan adalah doa gitu. Begitupun dengan misalnya oh mantannya Feral nih gini mau masuk Islam, tinggal tulis aja parfum menyatu, udah ya, nggak usah diberi penjelasan oh nggak mungkin lah gini karena keajaiban Allah itu kita nggak ada yang pernah tahu ya guys. Jadi kita jawabnya dengan positif aja, bener nggak? Ya kan, biar energinya positif buat kitanya juga gitu ya. Di sini para mantan tuh lagi coba untuk balik, ada guys, coba untuk mengganggu ya, ini ada, tapi mereka sudah paham langkah-langkahnya, sudah paham dengan ceritanya, sudah paham dengan skenario-nya orang-orang entertainment, mereka sudah paham. Makanya mereka juga ini memakai trik sneaky untuk bahagia bersama, diem-diem ya nih, mereka nggak mau terlalu publik gitu loh. Amin. Ya. Ya, nggak usah takut ya sayang ya. Ini energinya bagus ya, saling mencinta, sudah paham, saling memberikan support. Masalah keuangan pun mereka saling support loh. Nih aku lihat ya. Jadi kayak gini loh. Misalnya nih Fuji, contoh ya, kalau orang udah sayang kan pasti gini, Beb, si adik lu butuh apa, misalnya kamu butuh apa gitu, mamamu suka apa, ini mereka saling berbagi rezeki ya gitu. Ini bagus sih kalau aku bilang ya. Kita lihat ya perjalanan Fuji setelah dari China gimana.
mantannya Fuji yang di Akmil yang masih nungguin mau balik sama Fuji. Ya biarin aja, nggak apa-apa lah. Namanya juga orang suka, orang cinta ya. Lah kita aja yang sudah punya suami misalnya, kan ada juga mantan kita yang berharap sama kita, ya enggak. Oh, udah cuekin aja, nggak usah dibaperin, nggak usah diiniin ya, nggak usah dipusingin. Selama yang suka itu lawan jenis berarti normal. Ya, kecuali kalau yang suka itu cewek ngebet pengen nikah sama Fuji, nah itu abnormal. Baru gue ngamuk. Kalau yang nungguin Fuji itu laki, berarti dia normal, nggak apa-apa. Ya kan? Kita lihat ya situasinya Fuji setelah dari Cina. Perjalanan ya, Page of Wands. Fuji, kayaknya kamu mau ini deh, kerja sendiri deh. Jadi kayak nggak mau ada kontrak lagi dengan yang kemarin. Ini feeling aku sih ya, Ji. Ya, feeling aku gitu. Ya. Bentar guys. Gak usah takut tentang orang-orang gagal move on. Ya, ini namanya perasaan itu mah wajar, tapi jangan ditakutkan. Ya. So, di sini aku ngelihatnya si Fuji ini akan coba bangun bisnis sendiri nih. Aku ngelihatnya ya, Ji. Jadi kayak kamu pengen ninggalin aja perjalanan yang kemarin. Ada rasa lelah, capek ya, karena dari Cina ya. Ya, walaupun kamu nerimanya kecewa ya perjalanan dari Cina. Kurang bahagialah buat kamu walaupun uangnya gede ya. Ini nggak apa-apa sih, jalanin aja ya, Ji. Perjalanannya tidak menyenangkan. Ya. Pengunjung baru, Mami banyak yang mana sih? Yang mana, sayang? Yang mana? Yang mana, Beb? Salam juga. Yang mana, Bebek? Yang nggak ada gambarnya. Allah Akbar. Yang ada gambarnya, yang nggak ada gambarnya, biarin aja mereka ngintip, diemin aja, nggak usah dipusingin sayang. Justru kalau mereka ngintip harus nerima kenyataan loh, ya, harus nerima kenyataan. Kalau readingan aku, alhamdulillah, insya Allah jadi nyata terus buat Fuji dan Feral. Udah biarin aja, ya, biarin aja. Kalau gue butuh tap-tap ya wajar lah, ya kan? Semua orang juga butuh tap-tap, apalagi tap-tapnya itu dompet gue ya, diisi dengan dolar. Kan enak bro, ya kan? Kemana-mana nggak nyusahin orang, bisa sedekah, ya kan? Bisa berbagi, nggak minta-minta, ya kan? Nggak apa-apa lah, tap-tap dari lu pada, ya kan? Saling mengenal, saling butuh, bener nggak? Ya, di sini Fuji tuh lagi lelah, capek ya sama pekerjaan. Ya, di sini aku ngeliatnya, dan aku ngerasa memang Puji coba untuk istirahat ya tentang kontrak kayaknya. Soalnya lagi mikirin kontrak yang satunya. Halo pena tulis, kembali lagi, ya, kembali lagi. Di sini aku ngeliatnya, memang Puji capek banget ya, perjalanannya tidak menyenangkan ya Beb, melelahkan. Dan dia coba untuk istirahat ya, kayaknya. Di sini dia coba untuk bisa berkomitmen ya dalam dirinya. Kayaknya dia coba untuk mutusin deh kontrak yang kemarin. Ini aku lihat ya, dia lagi mikir tuh, ya.
Aku ngeliatnya kayak gitu, lelah, capek ya, capek. Kita lihat ya, apakah mereka akan jadi ke Korea bulan depan. Feeling gue sih bulan depan ya kayaknya ke Koreanya. Fuji, Feral, dan Atala. Oh, mereka lagi nunggu keputusan dulu ya satu sama lainnya. Iya, New Face. Kayaknya sih itu sih. Fuji lagi mikirin lepas kontrak. Apakah mereka jadi ke Korea bulan depan kah? Kata bulan ini kita lihat aja apakah mereka jadi ke Korea. Belum ya kayaknya, lagi banyak kerjaan. Lagi banyak kerjaan ini. Pengen sih, mereka udah kepengen banget ini pergi bertiga gitu kan. Tapi mereka lagi banyak tanggung jawab ya. Tuh. Ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Pengen pergi. Tapi ya depression dengan pekerjaan juga ya. Tapi akan ada sih, akan ada ya perjalanan. Akan mungkin bisa jadi ya, insya Allahnya kalau nggak di awal bulan depan ya akhir bulan depan kayak gitu. Habis lebaran haji itu mah kayaknya. Kalau lebaran haji kan tanggal 26 guys. Ya, tanggal 26. Feeling aku sih gitu habis lebaran haji karena tanggung. Mereka kan juga mau puasa ya, atau mau apa namanya, mau sholat Idul Adha ya gitu. Ya ada 66 ada ya, 66 ada, tapi mereka nggak janji tanggal 6 itu, nggak janji ya guys, tanggal 6 nggak janji gitu loh. Aku ngelihatnya karena mereka juga lagi mikirin tentang karir mereka masing-masing. Kedua, ya mereka juga lagi ya mengalami awakening spiritual juga ya, dua-duanya. Jadi bener-bener lagi dibangkitkan. Ya, lagi dibangkitkan. Kalau feeling aku sih bisa jadinya habis lebaran haji. Ya, makasih bunganya, Lulu cantik ya. Kalau feeling aku sih begitu ya, Beb. Jadi mereka tuh lagi tersiksa sendiri dengan ya karir mereka jadinya. Pengen balik. Makasih gift-nya. Berkah selalu buat kalian ya. Tapi memang belum bisa dipastikan berangkat tanggal 6-nya, belum bisa ya. Kalaupun berangkat ya mereka harus tahan banting dengan keadaan mereka, apalagi mereka habis banyak perjalanan ya, kerja kemarin atau bulan ini gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Kalau saran aku ya, jangan dipaksa ya Fuji, Feral untuk bepergian jauh dulu ya. Jangan dipaksa, apalagi mau lebaran haji. Usahakanlah di rumah aja dulu, banyakin ibadah ya. Banyakin ibadah. Kalau kamu lebaran haji di sana, kan kurang etis juga, kurang nyaman ya. Kalau di Jakarta kan ibaratnya, kalau di Indonesia kalian bisa sholat bareng sama orang tua, kan enak gitu loh ya. Lebaran haji tanggal 9. Emang tanggal 9? Bukan tanggal 26. Salah kali ya gue ya. Coba gue cek. Ya umroh aja ya doainnya ya. Iya enggak? Umroh aja doainnya gitu. Jangan ke Korea lah. Umroh lah bareng-bareng sana Fuji. Kita lihat ya. Lebaran haji. Bentar guys. Juni. Tanggal berapa sih? Oh iya tanggal 6 ya. Kalau feeling aku sih akhir bulan Juni sih. Akhir bulan Juni baru mereka berangkat. Kayaknya sih feelingku ya. Allahu alam sih.
Bentar guys. Oke. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi kalau untuk ke Korea bisa berangkat, tapi situasinya ya kayak kurang fresh gitu sih. Ya, kurang fresh. Karena ya itu dia, satu lelah dengan kerjaan mereka kemarin. Kedua, ya kalau awal bulan kan pikirkan dulu lah, kan dikit lagi udah mau lebaran haji. Jadi usahakan banyakin ibadah dulu dekat orang tua sih. Kalau saran aku ya, saran aku. Jadi biar berkah, biar afdol, biar lebih enak kan gitu ya. Kalau aku, kita lihat ya. Ada mau jalan, ada. Itu angka 66 udah ada, bagus kok. Oke, kita lihat. Kita lihat tentang Fuji di keresahan bagaimana nanti. Kemana sih aku lihat sih Fuji di keresahan kurang nyaman ya. Aku lihatnya sih, tapi nggak tahu ya. Energinya berbeda nggak nih sekarang? Kalau sama ya fix berarti kurang nyaman. Kita lihat. Ya, I don't think so ya. Jadi sih jadi, tapi kurang nyaman ya. Kurang nyaman guys. Dia ingat keluarga, ingat, maksudnya ya seseorang yang dia cinta tuh. Iya, betul Ana. Was-was, jaga-jaga, betul. Ya, kita lihat. Tuh dia lagi mikirin loh. Jadi nggak ya, gitu. Ada rasa ketakutan juga tentang situasinya di sana. Tuh, lagi mikirin ini. Gua kasih nggak nih job? Gue terima nggak nih job ini? Gue jalanin nggak nih job gitu loh. Oh, pantes keresahan bakal dilepas ya, ini udah dilihat kok. Dari kemarin juga udah kelihatan nih guys. Ingat nggak readingannya? Pokoknya nih, kalau aku ngerasa energinya Fuji, sejak dia tahu Feral nanya ada pacar apa enggak pas di MPR, Fuji tuh udah tahu loh. Dia ada perasaan ke Fuji, dia tahu gitu. Cuman Fuji nggak mau langsung GR ya, karena dia juga takut salah dengar gitu loh, salah pikirannya. Sampai pada akhirnya ya yang masalah dia ke Malaysia ya, disitulah Fuji baru sekaget-kagetnya ya, sekaget-kagetnya gitu ya guys. Kalau Feral tuh bener-bener berani ngambil langkah gitu loh. Dia juga nggak nyangka kalau Feral itu nyusul ya. Dia juga nggak nyangka kalau Feral itu nyusul temuin dia sampai menemani dia di acara tersebut. Dia nggak nyangka ya, dia nggak nyangka itu. Jadi Fuji itu menghargai langkahnya Feral ya, kalau aku lihat di situ. Makanya sejak Feral mengasih tanda love ya yang di Malaysia itu, makasih giftnya, ngasih tanda love yang di Malaysia itu, Fuji udah paham, wah berarti gue nggak salah perasaan gitu kan. Ya gue juga seneng sama dia, kan dia idolanya Fuji ya dari kecil. Jadi ya udah, dari situ kan mereka udah mulai kontak, udah mulai komunikasi lebih intens lah dibandingin yang di MPR ya guys. Terus karena kan Feral udah dapat jawaban dong dari Fuji ya kan, yang masalah itu yang orang jiran gimana bla 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 gitu kan, kalian inget kan. Nah Fuji jawabnya kan hanya teman ya kan, hanya teman. Tapi jawab temennya itu nggak yang nunduk-nunduk gitu, tapi bener-bener madep ke depan. Kalau orang madep ke depan ya berarti nothing happen gitu loh, no have feeling, everything is lost gitu loh, udah lepas gitu ya kan. Berarti dia udah nggak ada rasa gitu. Nah dari situ kan Feral nanya lagi ke asistennya kan, ini bener nggak gitu kan, dia single gitu.
ya kan? Makanya Puji dari dia ke Malaysia, dari situlah Puji merasa, wah, gue dihargain banget ya, gue dicintai lah gitu loh. Sampai Vera menunjukkan tanda love kan ya, yang beginilah, yang itu kan, ngasih minum segala macam, kalian bisa lihat lah ya. Di situ dia mulai yang, ini gue ngimpi nggak ya, ini gue bener nggak ya, gitu loh. Dia kerja juga antara gue menghayal nggak gitu kan. Nah dari situ Puji sudah memiliki prinsip gitu loh, ya kan, punya prinsip. Kalau ya gue nikah, gue pengen resign dulu dari entertainment, kan udah ada omongannya di readingnya juga udah ada kemarin. Terus dia juga udah punya prinsip kalau memang itu orang bisa menjaga gue dan Gala gitu dari segala hal, ya gue harus pikirkan beberapa kontrak gue diistirahatkan atau ya ibaratnya tuh diselesaikan lah, nggak teken lagi. Jadi nggak mau sembarangan ngambil kontrak ya nantinya. Ya emang nggak ada hubungan apa-apa masih yang ekspektasi sendiri kan. Ya itulah namanya orang kan, jangan terlalu dijodoh-jodohkan. Ya nggak apa-apa sih, jodohkan nggak apa-apa, selama dia single mah nggak apa-apa. Tapi kalau udah kelihatan nggak nyaman ya jangan gitu ya. Kalau masalah apa namanya yang tiktokan bareng apa New Face, ya kan kalian sudah ngeliat sendiri di postketnya si siapa yang D itu. Ya jadi ya udah sesuai dengan omongannya dia aja. Kalau udah keluar dari omongannya dia berarti itu gitu loh, nggak dari si B, si A-nya, si C-nya lagi gitu ya. Gitu loh guys. Ya. Karena Fujinya lagi mikirin gimana caranya gue istirahatkan kontrak-kontrak gue yang sekiranya terlalu membawa ya kayak banyak cowok gitu ya, banyak ya mengundang yang nggak nyaman lah gitu tuh ya. Dia coba untuk memikirkan itu karena dia juga mikirin Gala, jangan sampai image-nya Fuji itu jelek buat Gala. Dia lagi mikirin ya, bahagia tapi sedikit ya untuk di keresahan ya nanti ya, happy tapi ya nggak berk happy gitu loh ya, paham ya. Allahu Akbar. Aduh, gue sampai berdahak guys. Senang sih di keresahan dia senang, cuman nggak kayak awal-awal gitu loh, beda ya. Aku ngeliatnya ke situ. Ketiduran, Ella, buset Desi. Nina bobo, Desinya mau bobo. Kita lihat ya, apakah Fuji dan Farel akan kerjasama dengan skincare lain. Apakah Farel dan Fuji akan kerjasama di skincare lain? Lagi dipikirin. Ngebayangin kayak gini loh. Enak kali ya kalau gue sama Farel sebagai icon BA gitu ya, brand ambassador gitu, seperti yang sudah kayak Luna Maya sama Maxim. Oh itu luar biasa ya, dia jadi ikonnya di Zep ya, luar biasa banget itu Luna Maya. Hadiah terindah ya dari kesabaran kamu ya. Emang semua manusia pastilah ada kesalahan ya, maksudnya ya kecuali nabi gitu ya, adalah kesalahan, tapi bukan berarti kita salah terus ya, enggak guys, ada waktunya kita juga pengen tobat, pengen perbaiki gitu. Alhamdulillah ya, makanya Fuji itu belajar dari kisahnya Luna Maya dan Maxim sekarang. Tahu nggak? Ya, mereka belajar dari situ. Berapa kali tuh Luna Maya sama Maxim dihancurkan.
Yang katanya nggak jadilah, kemudaan lah, kegantengan lah, ya kan, misalnya mau kondo lah. Alhamdulillah kan, ya mereka jadi, malah ya dirayakan di Pampang di Jakarta, bener nggak? Itulah, betul, kesabarannya Luna Maya loh itu. Apakah mereka akan kerjasama Feral dan Fuji di skincare lain? Bukan gak dikenalin, udah pernah ketemu guys, didengerin. Makanya kalau orang lagi ngomong tuh ditelitiin. Ya, papanya Feral udah pernah ketemu, tapi memang untuk saat ini sebagai pacar belum, karena yang harus dipentingkan adalah Mama Vena. Kalau Papa Ivan mah orangnya asik-asik aja, laki-laki mah tinggal ngikut doang, yang penting anaknya baik, anaknya setuju, anaknya sayang sama anak gue. Kalau Mama Vena kan beda, perempuan loh. Ya, perempuan itu picky banget. Mama Vena kuncinya. Yang dulu gagal aja, Atala aja gagal gara-gara mamanya nggak suka. Adenya aja, ya, adenya aja gagal gara-gara orang tuanya nggak suka tuh maknya no. Ya. Tuh lo dengerin dah tuh, yang nggak percaya no, omongannya sendiri si adiknya tuh, ya kan? Iya, orang anaknya sendiri yang ngomong, ya gara-gara mama, aku gagal sama yang ngono, bener nggak? Ya kan? Nah, si Feral pun sama, karena nih maaf ya, bagaimanapun ya. Mama Vena oke lah rumah tangganya berantakan, tapi cara dia ngedidik anak tuh luar biasa guys. Anak-anaknya nurut, terus juga anak-anaknya sukses, vibe-nya positif, nggak melakukan, maksudnya nakalnya nggak yang aneh-aneh, nggak narkoba, nggak yang gimana-gimana lah, cuman ya kehidupan bebas lah ya, kayak gitulah. Sama perempuan wajar, dia kan laki, ya. Walaupun ada yang bilang dia gay, ya biarin aja, orang dia ganteng ya kan. Namanya kehidupan entertainment itu kan warawiri ya kan gitu. Namanya contoh gini, kehidupan warawiri kenapa? Ya dia laki-laki tapi dapat perannya perempuan, bener nggak? Otomatis ngikutin dong. Tapi sampai rumah kan laki-laki gitu. Ya, Mama Vena oke lah rumah tangganya berantakan, itu kesalahan di masa lalu. Tapi didikannya ke anak-anaknya luar biasa, itu bagus. Dari akhlak adab, cara mereka nerima tamu, salaman dengan orang, bicara dengan orang, itu nggak sembarangan guys. Betul, kan ortunya yang gagal, ya kan? Kan harusnya kalau misalnya ortunya yang gagal, didik anaknya yang gagal, otomatis anaknya gagal dong. Ini kan enggak, ya, anaknya pada sukses semua loh. Ya, kita lihat apakah mereka akan kerjasama di skincare lain bersama. Ya, jadi jangan memandang sebelah mata atas background seseorang gitu loh. Kalau memang orang itu buruk di masa lalu, di masa mudanya, malah aku bilang lebih bagus lu nakal di muda lu daripada nakal di tua lu. Nakal di muda lo, kita tobatnya tuh lebih enak, tuanya tinggal nikmat. Nah kalau misalnya nakal di tua, kagak enak guys. Ya, kagak enak. Kan udah ada suratannya juga, kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang yang bertobat dari perbuatan maksiat dan dosa. Tapi bukan berarti kita jadi berbuat dosa juga, nggak juga gitu loh. Tapi sudah tertulisnya seperti itu. Ya. Siapa sih manusia selain Nabi yang suci banget, gue tanya? Siapa? Coba. Kagak ada. Kita lihat apakah mereka akan kerjasama dengan agent lain dari skincare lain. Nakal di masa tua yang dibangun dari nol, bener, hancur semua kalau nakal di tua, betul. Nih, nakal di tua itu adalah ketika kita sudah berumur, berumur 40 tahun ke atas,
terus berbuat yang enggak. Nah itu bingung dah lo, mau tobatnya gimana, caranya gimana. Tapi kalau bekas anak nakal dari muda ya, setidaknya bandelnya enggak berlebihan di sekitar umur kita 40, masih bisa direm guys. Setuju nggak? Coba kalian pikir deh dengan omongan akunya gitu loh. Ya, kalau kita masa mudanya nakal nih, ya, kita di umur 35 lah, kita udah mulai, aduh gue harus bisa nata nih, begini gitu kan. Walaupun nakal lah sekali-sekali, tapi nggak dolos gitu loh. Nah kalau misalnya tiba-tiba kita awalnya nggak pernah nakal, terus di umur 35 nakalnya, itu masih kurang guys. Nakalnya tuh setahun 2 tahun tuh masih kurang. Karena setan itu akan menggoda seumur hidup. Betul. Ya, kita lihat apakah mereka akan kerjasama. Bagus guys. Bagus sih. Bagus ini. Six of Cups. Mereka energinya Twin Flames loh. Soulmate, Twin Flames. Bagus. Ya, bagus ini. Tuh, lagi dipelajari. Lagi dipantau. Bagus ya. Bagus. Four of Swords, Six of Cups, and the Page of Swords. Bagus. Lagi dipantau, dipelajari, ya. Aku ngeliatnya. Ini bagus energinya kok. Bagus. Tuh. Mereka akan coba untuk ngambil keputusan ya. Untuk saat ini memang mereka lagi banyak urusan dulu ya. Karena mereka harus sama-sama ya bangkit dua-duanya nanti nih. Untuk meraih masa depan nih. Ya perjalanannya masih dalam proses, banyak ujiannya, banyak masalahnya. Ya karena baru dimulai ya dalam sebuah hubungan. Ditambah lagi kan si Puji dihina dan dicaci sama orang. Dia populernya karena latar belakang yang tidak menyenangkan gitu kan. Ya aku aja seperti itu. Iya sholat dulu Desi. Aku mah sudah tadi. Ya. Di sini mereka akan coba untuk bisa kerjasama ya. Insya Allah ya. Aku ngelihatnya. Betul. Masih banyak yang nunda-nunda, benar. Di sini aku juga ngeliatnya seperti itu. Ya, banyak yang nunda-nunda. Tapi mereka fokus kok pengen bangkit ya, dua-duanya. Kayak pengen bikin kehidupan bersama, mulai kehidupan baru berdua gitu. Ya. Oke, kita lihat dengan oracle-nya ya. Kalau masalah ramalan aku lamaran ya, kan aku bilang kayaknya abis lebaran haji ada omongan. Doain aja itu hal baik. Ya guys, doain aja. Karena ini tanggung. Mau lebaran haji. Ya. Jangan lupa ya, malam 1 Suro kalian usahakan puasa. Mandi air garam. Banyakin zikir juga, salawatnya. Ya. Kita lihat koneksinya. Astagfirullahaladzim, Yogi, lu mah kocak gak? Ya. Hari yang baik habis lebaran haji, betul. Ya, soalnya kalau udah berkumandang takbir kan lebih berkah ya. Kalau ini kan masih belum gitu. Iya, malam 1 Suro tanggal 26 kayaknya sih. Berarti gue salah lihat kemarin. Malam Jumat kalau nggak salah, Rabu apa Kamis deh. Ya. Gue zikir sayang ya, zikir aja. Kalau lagi mens banyakin zikir istighfar kayak kalau di aku ya. Banyakin istighfar. Mau ikutin nggak amalannya aku? Kalau iya, kalian sediakan pulpen sama kertas. Aku kasih sekarang. Ya bahaya dan nggak bahaya sih. Kalau kitanya tahu cara pagerin diri ya insya Allah nggak apa-apa. Nih ya, kalian sediakan kertas dan pulpen dah. Ayo cepetan. Ya.
sediakan kertas dan pulpen. Aku tunggu, jangan lama-lama ya, udah mau maghrib soalnya. Betul, insya Allah. Ayo sini cepat ya, cepetan. Kalau udah ambil kertas pulpen bilang sudah gitu ya, cepat. Soalnya udah mau maghrib ya. Boleh. Oke, ayo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya kalau aku ada kekurangan ya. Karena aku bukan ulama, bukan orang Islam yang fanatik ya. Jadi masih ada kesalahan banyak. Tolong dimaafkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk diri sendiri dulu ya. Untuk diri sendiri. Mau digabung juga nggak apa-apa ya, mau digabung. Al-Fatihah untuk diri sendiri, untuk nabi ya, semua nabi aja nggak apa-apa dipanggil. Untuk semua nabi gitu ya, para nabi, para rasul, para malaikat ya, semuanya, semua nabi, semua malaikat, semua rasul. Terus juga untuk para leluhur ya. Terus untuk pekerjaannya kamu apa? Ya, pasangan kamu siapa? Pokoknya semuanya Al-Fatihah disakum ya, dijadiin satu ya. Baru baca istighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kalian tambah lagi di situ kalau aku pakainya ya hayyu ya qayyum ya jami ya mujib sallallahu ala Muhammad. Aku pakai itu. Kenapa pakai jami? Karena untuk dikumpulkan dengan orang-orang soleh ya, insya Allah gitu. Baru baca sebanyak-banyaknya, niatkan diri kalian minta maaf ke Allah dia. Ya jangan di malam satu surah aja, dimulai dari hari ini nggak apa-apa ya. Baca itu udah bagus banget, itu bisa ngerontok sihir juga, apalagi dengan puasa ya. Lebih bagus lagi sedekahnya dibrutalin, bagus. Ulang lagi, diulang lagi ya. Pokoknya Al-Fatihah buat diri sendiri, para nabi, terutama Nabi Muhammad ya, para malaikat, para rasulnya, para leluhur yang ada di Nusantara, di seluruh dunia, dengerin ya. Terus orang tua kita, pekerjaan kita ya, pasangan kita, anak kita kalau ada ya, Al-Fatihah. Nah baru astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, ya hayyu ya qayyum ya jami ya mujib sallallahu ala Muhammad. Kalau aku 500 kali dicicil nggak apa-apa, insya Allah. Emang awalnya males, capek gitu ya, tapi kalau udah biasa insya Allah dikabul, diampuni dosa ya. Jadi kita minta ampunan, minta pertahanan sama Allah, kekuatan gitu. Insya Allah rezekinya terbuka, jodohnya terbaik ya. Tawasul itu terserah, namanya kamu sama pasanganmu boleh, orang tua, semuanya tadi kan aku bilang ya. Mami kasih WA, dia kirim ke aku. Aku pakai itu guys ya. Alhamdulillah guys, sesulit apapun ya, seburuk apapun orang mau jahat, dibalikin lagi gitu. Tapi memang butuh proses, nggak langsung jebret-jebret ya, butuh proses, butuh kesabaran gitu ya. Nggak kecatet, tem aja Dami. Ya udah boleh dah. Sacred union, mau ada pertemuan ya. Honor and treasure your relationship for it truly sacred. Ini ada pertemuan nanti nih ya.
Give a thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all. Alhamdulillah ya. Insya Allah kalian ada pertemuan dalam hubungan kalian, tapi memang harus sama-sama banyak yang bersyukur ya. Ada keberkahan nih hubungan kalian, karena hubungan kalian ini dari hati ya. Don't make decision based on a guilt. Jadi jangan ngambil keputusan karena merasa bersalah dengan para fans-fansnya kalian. Verfu ya, jangan terlalu kalian ikuti hawa nafsunya fans, asupan-asupan. Jangan merasa bersalah nggak ngasih asupan, jangan ya. Jadilah diri kalian sendiri, cintailah apa yang ada di hadapan kalian dengan baik, dengan tulus. Jangan jadi orang lain ketika kalian mencintai seseorang ya, karena kebenaran itu hanya kalian yang tahu berdua. Oke? Bener nggak Mei kalau nikah dalam tahun yang sama? Enggak juga. Kakak gue nikah dalam 1 tahun yang sama, cewek-cewek. Alhamdulillah udah 25 tahun tuh. Allahu alam, itu mah mitos. Iya, jangan mau disetir gini loh. Disetir sama orang nggak apa-apa. Kalau ke arah yang baik-baik, nggak apa-apa guys. Aku juga gitu. Ya, someone control me is okay lah. As long is good reason aja. Bagus alasannya, berikan positif energi, nggak apa-apa. Oh, kamu juga ya Wahyu ya? Iya, kakak aku juga sama. Nikah pada tahun yang sama. Sekarang anak-anaknya udah umur 25 tahun. Berarti pernikahan mereka udah 27 tahunan lah. Alhamdulillah, yang penting niat guys. Niatnya kalau udah ada yang mau nikah jangan ditolak, jangan dihalangi, nggak boleh. Malah lebih dosa itu. Jangan ditakutkan apapun selama itu niatnya untuk Allah. Insya Allah mah nggak ada masalah. Oke, so aku harap ini bisa resonate. Insya Allah kita reading lagi ya. Udah mau maghrib guys. Oke, jaga diri kalian, tetaplah jadi orang baik. Ingat, kalau kalian nemu hasutan ataupun ramalan yang menyangkut keburukan tentang Verfu, nggak cocok lah inilah, jangan dibalas apa-apa ya. Balasnya Verfu menyatu, udah gitu aja please ya. Jadi kalian tidak membuang energi negatif dan tidak memasukkan diri kalian ke hal yang negatif juga ya, karena ucapan adalah doa ya guys ya. So jadilah orang baik selalu ya. Yakin kebaikan kalian akan dibayar sama Allah berkali-kali lipat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.